AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono versus Gibran Raka Buming Raka. Putra dari Presiden kelima SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono versus putra dari Presiden ketujuh Jokowi, Pak Joko Widodo. Menteri Koordinator Infrastruktur versus Wakil Presiden. Ketua Umum Partai Demokrat versus politisi tidak berpartai, politisi yang baru saja dipecat dari PDI Perjuangan, yang mungkin nanti bakal didukung sama PSI, partai yang dipimpin sama adiknya, yakni Ketua Umum Kaesang Pangarep. Kalau kalian disuruh menilai, kalau kalian disuruh memilih di antara keduanya, pilihan cuma ada dua. Nah, kalian bakal lebih memilih siapa? Bakal lebih memilih Mas AHY atau Gibran? Menurut kalian, siapa nih yang lebih baik dan yang lebih layak buat jadi pendamping Pak Prabowo di Pilpres tahun 2029 nanti? Mas AHY atau Gibran? Tulis ya penilaian dan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita bahas persaingan yang sedang terjadi di antara kedua tokoh politik muda ini secara lebih mendalam. Mas AHY dibandingkan kepada Gibran, akhirnya kabar ini mulai terkonfirmasi. Paling tidak soal ini sudah sempat dibahas juga di tayangan Bocor Alus dari majalah Tempo. Di tayangan tersebut diceritakan kejadian di mana rencana Wakil Presiden Gibran meresmikan stasiun Wus di Karawang, di Jawa Barat. Acara itu dibatalkan oleh Istana dan akhirnya Menko Infrastruktur, Mas AHY yang melakukan peresmian dan masuk ke dalam pemberitaan berita-berita media massa. Kabarnya, Mas AHY memang sedang didorong-dorong oleh kubu Istana buat mengimbangi posisi Gibran. Tampaknya, gak ada sosok yang lebih pas buat menyaingi Gibran selain Mas AHY. Seperti yang sudah disebutkan, banyak kemiripan di antara Mas AHY dan Gibran. Tapi, soal kualitas, soal kemampuan, kita jujur aja lah. Kita harus jujur mengakui kalau Mas AHY ini memang jelas bagai langit dan bumi, jauh lebih kapabel dibandingkan dengan Gibran. Dalam soal-soal teknis seperti memimpin rapat dan pidato, jelas Mas AHY ini jauh lebih baik dibandingkan Gibran. Begitu juga dengan jenjang karir. Walaupun sama-sama kurang meyakinkan, tapi Mas AHY jelas adalah seorang tentara. Dia mundur dari ketentaraan ketika berpangkat mayor buat mengikuti Pilkada Jakarta di tahun 2016, di mana akhirnya dia memang kalah telak. Jadi walaupun pangkatnya di ketentaraan tidak tinggi, hanya setingkat mayor, tapi kita paham, itu disebabkan Mas AHY memang memilih mundur karena diminta oleh orang tuanya maju di Pilkada Jakarta. Di ketentaraan, Mas AHY sempat bertugas di kontingen Garuda di perbatasan Israel dan Lebanon Selatan dalam misi menjaga perdamaian. Tugas terakhirnya di ketentaraan adalah sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Area Kemuning. Ini kabarnya jabatan yang mengindikasikan kemampuan yang memang mumpuni. Kalau kita bandingkan dengan karir militer Mas AHY, sangat jelas kalau karir profesional Gibran memang gak ada apa-apanya. Sama sekali gak ada apa-apanya. Dia memang sempat jadi wali kota Solo di tahun 2020. Tapi prestasi ini sangat dipertanyakan karena dia maju melawan calon boneka dan didukung oleh mesin politik besar dari bapaknya yang waktu itu menjabat presiden, orang yang paling berkuasa di Indonesia. Dari sisi pendidikan, jelas prestasi Mas AHY dan Gibran sangat jomplang. Mas AHY menyelesaikan SMA di Sekolah Elit Taruna Nusantara sebagai lulusan terbaik. Dia kemudian masuk Akademi Militer buat jadi tentara. Selain pendidikan militer, Mas AHY juga mengejar pendidikan tinggi formal. Dia meraih gelar Master of Science in Strategic Studies dari Nanyang Technological University di Singapura pada tahun 2006. Terus dia juga mendapatkan gelar Master in Public Administration dari Harvard University di Amerika Serikat pada tahun 2010. Soal pendidikan Gibran, sebaiknya kita nggak perlu bahas lah ya. Hingga detik ini saya tetap mendukung Bapak Prabowo Subianto. Saya nggak pernah menyesal. Saya mengkritik Bapak Prabowo itu bukan karena saya benci, justru saya mengkritik Bapak Prabowo itu karena cinta. Saya ingin Bapak Prabowo itu menunaikan janji-janjinya. Gitu, ya. Jadi informasi terbaru tadi soal ukuran rumah subsidi akan mulai diperkecil, terus pembuatan rumah itu
pembuatan rumah tapak atau rumah bangunan di atas tanah itu pajaknya akan dinaikkan yang tinggi agar masyarakat sudah mau beralih pindah tinggal di rumah susun. Jadi pemerintah ke depan akan membuat banyak rumah susun, jutaan rumah susun. Begitu. Tapi pas era Pak Prabowo susah cari kerja. Pak Prabowo presiden pilihan alam, ya Jibril Kisah. Baca tappingan saya Bang ini sudah dibaca. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Yuk dibantu tata layar, agar live-nya semakin ramai, semakin lanjut, semakin banyak penontonnya. Kasih tepuk tangan. Belum follow silahkan dibantu follow, yang sudah follow silahkan dibantu like, comment, and share konten-konten mulut netizen agar konten-konten mulut netizen tersebar ke seluruh dunia ya, hingga ke Antartika sana. Kedepannya kalau ada pilpres semua rakyat jangan bersatu, jangan memilih, biarin aja nggak ada pemilih. Nggak bisa tetap, andaikan seluruh orang gini aja. Kalau kita punya pemikiran ini ke depan ya, kalau ada pilpres semua rakyat jangan bersatu, jangan memilih, biarin aja nggak bersatu. Tetap ada yang milih. Kalau memang kita mau kompak-kompakan, itu jangan kompak tidak memilih, tapi kita kompak memilih yang tidak main money politik. Karena kalau pejabat yang mencalonkan diri sudah main money politik, itu artinya pejabat itu sudah berniat tidak jujur. Kalau kita mau kompak-kompakan, kompak yuk, no money politik. Kita tolak money politik, kita tolak politik uang. Karena politik uang itulah yang menghancurkan Indonesia. Kok rakyat malah makin banyak yang dulu? Iya itu. Penerja Mas, iya, cara tahu money politik gimana Bang? Ya gampang, cara tahu money politik. Ya, setiap calon caleg itu ya, terus calon bupati, wali kota, calon kepala desa, itu mereka kan punya tim. Ketika timnya itu ngasih suatu barang, ngasih uang, itu namanya money politik ya. Mereka itu memberikan iming-iming atau memberikan hadiah agar dipilih, itu namanya money politik. Itu sulit karena wawasan politik masyarakat kurang. Nah itu begini ya. Oke, kalau dulu orang-orang tua, nah orang-orang tua yang dulu itu sudah mulai nggak ada ya, generasinya udah berbeda ya. Jadi generasi yang produktif kelak itu adalah orang-orang yang terlahir di era digitalisasi, di era modernisasi, di era milenium. Ya, jadi ya mereka sudah pintar-pintar, sudah mengerti berita, sudah mengerti media sosial, sudah mengerti data, sudah mengerti AI, sudah mengerti perkembangan zaman lah, teknologi lah. Nah itu masa sih nggak bisa diarahkan, nggak bisa diedukasi? Bisa lah. Kalau orang-orang tua wajar lah nggak bisa diedukasi, tapi kalau yang muda-muda masa nggak bisa diedukasi? Pasti bisa. Jangankan cuma 100.000, bahkan 10 miliar pun tak sudi buat milih pemimpin. Ya. Money politik itu bahaya, pasti cari kembalian. Betul Wiwi, Koperasi Merah Putih kayaknya berhasil nggak programnya? Nggak. Min bilangin Pak Prabowo harusnya buka lapangan kerja. Ya nanti dibilangin ya. Makanya kalau follower saya sudah mencapai 1 juta, saya akan ke Istana Negara ya. Sukses Jokowi, bahaya ini. Bahaya, cool ini bahaya. Terima kasih Bunda, absen loversnya. Yuk yang absen loversnya silakan, yang absen loversnya. Terus kenapa jadi orang Indonesia kalau nggak sudi? Siapa bilang begitu? Siapa yang bilang gak sudi? Dali Trisnadi, terima kasih Dali Trisnadi. Yang lain yang mau kasih gift ya, gift dari sahabat-sahabatku itu adalah reward bagi saya, dukungan untuk saya, support untuk saya, semangat untuk saya, agar saya terus menyuarakan keresahan masyarakat Indonesia, agar saya terus semangat untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Dali Trisnadi, terima kasih Bang. Koperasi Merah Putih kok ada uang kas 500.000 Bang? Itu kan untuk yang ikut mengelola. Ketawa dulu Kang. Dali Trisnadi, terima kasih kopinya, keren Kak, terima kasih Mama Livia. Assalamualaikum, waalaikumsalam Michel, terima kasih ya. Buzzer tolong cabut dari room ini. Yang mana buzzernya?
Ini saya upload konten terbaru ya. Nanti dilihat tuh. Semangat menyuarakan kebenaran masih. Salam waras. Terima kasih Nir. Terima kasih Dali Trisnadi yang banyaklah 100 kopi nggak apa-apa. 500.000 di Kobdes itu buat simpanan pokok dan simpanan wajib. Iya kan itu untuk pengurus. Kalau bukan pengurus ya enggak. Kang lulusan apa? Sarjana. Halo, salam dari Aceh. Terima kasih Aceh. Saya diteror, saya diteror Adi Dwi. Kasihan saya. Miliki klub malam. Terima kasih Ani. Terima kasih Ani. SDM kita masih banyak di bawah rata-rata, kurang literasi dan sulit jika sudah pro ke pilihannya. Betul ini overact ini, betul. Jadi masyarakat Indonesia itu kalau pro ke pilihannya itu sudah nggak objektif pemikirannya, sudah fanatik. Ya, kalau sudah fanatik itu nggak bisa objektif menilai sesuatu, ya. Karena terlalu mengagung-agungkan, mengeluh-keluhkan, akhirnya pemikirannya itu hanya terfokus kepada sosoknya. Walaupun dia berbuat salah, akan tetap dibilang benar. Itu nggak bagus itu. Gift Raja Ampat terkikis. Ayo kasih gift ya, kasihan loh. Saya sampai diteror-teror gitu-gitu nggak dikasih gift sama kalian. Terus apa yang sudah kami berikan kepada negara ini? Lah kamu beri-beri barang itu. Kamu beli-beli barang itu kan bayar pajak, ada pajaknya itu Baron. Kita itu setiap hari bayar pajak. Kamu beli aqua, kamu beli rokok, kamu beli apa itu ada pajaknya semua. Itu yang kita berikan kepada negara. Dan pajak itu yang kita buat gaji mereka para pejabat itu. Semangat selalu orang baik. Terima kasih Mozang. Terima kasih Apotek Magetan. Terima kasih Tio Hadi. Kak saya pengurus PKH tapi kok suruh bayar 50 untuk merah putih. Ya nggak apa-apa, minta iuran itu. Berikan dana besar untuk ormas, kemenangan bisa kita raih. Debong terima kasih, yang lucu banget kontennya Mas ini. Terima kasih Bunda Ani. Save Raja Ampat ya, save Raja Ampat. Peluk malam. Beli pulsa aja udah kena semua pajak kita transfer itu kan ada pajaknya. Para pencinta alam menjerit ketika Raja Ampat tidak bisa ditutup permanen. Iya, tidak bisa ditutup permanen. Udah seperti yang saya katakan di konten kemarin kan, sudah saya bilang Bapak Prabowo tidak akan berani menutup itu. Bapak Prabowo kan hanya berani menutup 4 iup, kecuali iup yang ini PT Kak ini nggak bisa ditutup. Bahas Lisa Mariana Kang. Jangan nyinyir, koreksi pejabat, tapi kembali lagi apa yang sudah Anda kerjakan buat negara ini. Tolong kasih itu dong, kasih paham ini, saya capek ini orang-orang yang kayak gini nih, Baron Ngawi ini, kasih paham dong dia dong, capek saya orang kayak gini ini selalu bertanya apa yang sudah kita berikan kepada negara, katanya ya Allah entah itu. Jangan sampai Indonesia hancur, makanya bersatu untuk kemakmuran. Betul, sadap teknis. Kita bayar pajak, ya kita bayar pajak. Bang, abang dapat makan gratis nggak dari program? Nggak dapat. Gibran Baskang, fanatik buta, bukan fanatik dengan ilmu dan pengetahuan, bukan hanya mengikuti nafsu, bukan dengan nalar logika. Waduh, Ji Amres, betul. Ya. Kamu yang bawa suku Madura, hati-hati deh loh. Ini juga, ini kok bisa? Sarif, engkok rereng medurekian cak. Engkok re
Dere metur, Cak. Lucu ini, ada yang mengsomasi saya ini. Nah, Syarif ini, kamu yang bawa suku Madura. Gini, saya tidak pernah memfitnah, saya tidak pernah menuduh, saya tidak pernah menjelek-jelekkan, tidak. Saya menyampaikan apa yang ditulis oleh media, Cak. Ya. Media mengatakan 80% motor hasil curian di Surabaya itu dikirim ke Madura. Terus salah saya di mana? Salah saya di mana? Saya ngomong berdasarkan fakta, saya ngomong berdasarkan data, ngomong berdasarkan berita. Salah saya di mana? Jember, terima kasih Jember. Salam setong dera, sabar, Cak. Lah ya itu. Saya ngomong berdasarkan fakta loh. Berdasarkan data, berdasarkan berita. Saya tidak fitnah. Ada seharusnya rakyatnya yang diganti, bukan. Ayo coba, aku penggemarmu Mos dari Bondowoso. Mohon Bondowoso di komen berapa tahun nggak ngatasi jalan. Daerah mana yang jalannya nggak benar. Bahas Amin Rais tuh. Emang yang tinggal di Madura cuma suku Madura aja. Lah ya itu. Kan banyak. Ada Jawa, ada Cina, ya ada Arab. Banyak di sana sukunya. Lihat dulu medianya. Mas, apakah itu udah benar yang di kredibel? Bos, saya ngonten bukan kemarin sore, Wafil. Saya tidak perlu diajari ngomong itu media yang kredibel apa enggak. Itu yang nulis Detik, Kompas, Tribun enggak kredibel. Belum kredibel menurutmu? Ya. Lucu. Bahas semua pejabat Madura. Terus juga ya. Bupati Bangkalan ya, Pemkab Bangkalan itu kan ngomong juga ya. Berjanji akan menghilangkan kebiasaan warganya untuk beli motor bodong. Itu bupatinya